kita angkat sembah kita. Mari angkat suaramu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama katakan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, khotbah minggu ini saya beri judul Masih Ada Harapan. Banyak yang kita alami dalam 10 bulan terakhir mungkin suatu keadaan yang tidak mudah. Sekitar 66.342.593 orang terkena corona di seluruh dunia. Dan lebih dari 3,5 juta orang di Indonesia di PHK di dalam data bulan Agustus. Dan dalam pers conference di bulan Oktober sudah menjadi 54% pekerja terkena dampak coronavirus dengan sebagian besar di PHK. Seakan keadaan mencoba melemahkan kita, tidak berdaya, tidak punya harapan. Tetapi hari ini sadarlah bahwa masih ada harapan. Di bulan Desember, di bulan Natal kita memperingati Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Yes, apapun keadaanmu masih ada harapan. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 18-20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ya, tetap semangat. Sadarilah Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, broken hearted. Orang-orang yang mungkin sudah tidak punya semangat, mengalami begitu banyak kekecewaan. Kabar baik bahwa Tuhan dekat kepada saudara yang mengalami patah hati atau semangat yang patah. Kalau Dia dekat, maka Dia bisa tolong hidup saudara. Apapun keadaanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang remuk, yang sudah tidak ada harapan. Ya, Tuhan akan menyelamatkan. Dia ada bagi hidupmu. Dalam masa pandemik, banyak juga orang yang merenovasi rumahnya. Dan kita bisa lihat before afternya seperti di gambar. Banyak furniture tua yang udah hancur, sebetulnya udah hancur, tetapi masih bisa diubahkan, diselamatkan menjadi sesuatu yang baik, yang baru, yang indah. Kita lihat proses perbaikan furniture itu ada tahap melepaskan semua vernis kayu yang lama atau cat yang lama dengan zat kimia yang keras. Nah, sehabis ini diamplas deh. Kita sadar bahwa dalam proses perbaikan furniture ini butuh banyak langkah yang gak enak. Mungkin semua bagian yang tidak baik harus ditanggalkan. Mungkin sebelum dicat ulang atau diperbaiki, maka harus diamplas dulu, dibersihkan dulu, baru bisa dicat, diperbaiki. Tetapi setelah alami begitu banyak tahapan atau proses, maka ujungnya pasti indah. Kita pun mungkin bisa hadapi setiap proses yang kita alami dengan memastikan itu menjadi satu pembelajaran. Kita harus pastikan setiap keadaan yang dialami untuk bisa menjadi proses pendewasaan rohani untuk kita. Satu proses pemurnian yang akan memperkuat kita. Ya, Tuhan bisa memberikan kepada kita semangat yang baru, pengharapan yang diperbaharui, roh yang baru, satu kemuliaan Tuhan yang baru turun atas hidup lama saudara. Justru dalam keadaan tidak mudah, seringkali kita dilatih kembali untuk sadar, untuk hanya mengandalkan Tuhan. Kita dibersihkan, ditanggalkan dari kesombongan kita. Hidup pakai rencana sendiri, hidup putuskan sendiri, bersikap semaunya. Nah, justru dalam keadaan dunia seperti akhir-akhir ini adalah kesempatan mengembalikan saudara ke tempat semula, untuk memurnikanmu dan membuat saudara mau tidak mau harus mengandalkan Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Sadarlah bahwa walaupun kemalangan orang benar bisa banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tulangnya tidak satu pun yang patah, dan Tuhan melepaskan dari semua kemalangan. Tidak ada satupun kemalangan atau kesialan yang akan melukai orang benar. Tuhan rindu melepaskan saudara dari setiap keadaanmu belenggumu.
Tetapi Dia Tuhan yang juga rindu melihat saudara menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang buah rohaninya melalui setiap proses yang ada. Ya, masih ada harapan apapun kondisi saudara. Mengucap syukurlah bahwa pasti ada hal baik terjadi setelah semua yang kita alami. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. The wind was against them. Ya, kita lihat Tuhan Yesus yang memerintahkan agar murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Tapi ternyata setelah murid-murid taat sama perintah Tuhan Yesus, mereka terkena badai. Ada satu keadaan yang sudah tidak ada harapan. Berapa banyak dari kita pernah mengalami hal ini? Mereka hanya mengikuti apa yang disuruh, tetapi keadaan malah nggak baik. Angin, ombak, dan segala sesuatu menyerang mereka, menghalangi mereka. Padahal mereka taat, tetapi ternyata mereka mengalami hal yang terburuk yang pernah mereka bayangkan. Mereka sudah baca firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka taat, tetapi ada badai, ada angin sakal yang mencoba menghancurkan, menenggelamkan mereka. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sudah ikut Zoom, sudah ibadah online, sudah pelayanan, sudah ikut ibadah pria sejati dan wanita bijak tiap Kamis malam, sudah ikut doa tengah minggu tiap Rabu malam. Tapi kok hidup saya kacau di tengah badai? Tetapi sadarilah saudara bahwa ujung dari cerita itu, badai itu reda. Tuhan meredakan badai itu menjadi tenang karena Tuhan yang suruh pada awalnya, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Tenanglah. Dia akan tolong hidup saudara yang benar taat melakukan kehendaknya. Angin sakal atau angin yang coba melawanmu akan menjadi tenang, akan menjadi kondusif. Tetapi garis bawahi, jangan sampai kita yang putuskan sendiri bahwa kita harus bertolak ke seberang. Lalu ketika kita alami badai karena kesalahan keputusan kita sendiri, lalu kita baru cari Tuhan di tengah badai. Kondisi dalam ayat di atas ini, Tuhan memerintahkan untuk bertolak ke seberang di tengah keadaan murid-muridnya sibuk melayani Tuhan, sibuk menyelesaikan tujuan Kristus. Baru ada cerita badai reda. Mari bertobatlah saudara, jangan ambil keputusan seenakmu sendiri. Lalu kalau sudah kacau balau, baru pakai ayat ini. No, tetapi benar-benar taat sama Tuhan. Apapun keputusanmu, haruslah Dia Tuhan yang bertahta yang ambil keputusan. Kalau mau alami selamat dari badai, masih ada harapan. Bertobatlah sekarang. Jangan ulangi keputusan seenakmu sendiri seperti yang udah-udah. Kalau mau pergi kemanapun doa dulu. Kalau mau makan doa dulu. Kalau mau pacaran doa dulu. Kalau mau menikah doa dulu. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Kalau mau berhenti kerja doa dulu. Kalau mau bangun bisnis apapun, berdoa dulu. Dan baca firman Tuhan setiap hari, lalu lakukan semua yang tertulis di dalamnya. Bangsa Israel juga pernah mengalami ketika mereka mencapai Laut Hebrau atau Red Sea, Firaun dan banyak tentara Mesir di belakang mereka. Tetapi air di depan mereka, mereka buntu jalan, gak ada jalan keluar. Seakan di depan mata gak ada harapan, padahal mereka pergi sesuai ke arah yang Tuhan perintahkan. Loh, kok jalannya buntu? Kok gak ada jalan di belakang tentara, di depan laut? Tetapi yang kita harus sadari bahwa ketika Tuhan yang perintahkan, Dia Tuhan yang akan menyertai setiap langkah saudara. Ya, Dia Tuhan yang menenangkan badai. Apapun kekacauan hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Dan walau terlihat tidak ada jalan, laut akan terbelah. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, masih ada harapan. Justru dalam badai dan keadaan tidak ada jalan atau tidak ada harapan, di situ Tuhan yang menunjukkan dirinya kepada saudara. He will reveal himself. Di waktu itulah Tuhan menunjukkan kemuliaannya atas hidup saudara. Mungkin di dalam masa sulit itu tidak enak, tetapi sadarlah bahwa saudara tidak perlu melalui itu semua sendirian. Tuhan Yesus
menyertaimu, Dia ada untukmu. Dan kita punya Tuhan pencipta segalanya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Masih ada harapan bagi kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ya, masih ada harapan. Dia Tuhan yang akan melepaskan saudara dari setiap kemalangan, dari setiap badai dan masa sulit. Mungkin badai bisa ada, tetapi Tuhan yang berkuasa atas badai, Tuhan pencipta segalanya, menyertai saudara. Jadi masih ada harapan. Akhir dari cerita pasti jadi indah. Mari, bagi yang rindu untuk hidup penuh pengharapan dan dari Tuhan, bersama ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, tolong mampukan saya menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Oke, sebelum kita perjamuan kudus, izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat MIC, pulihkan semangat yang patah, sembuhkan hati yang terluka. Tuhan Yesus, redakan semua macam badai kehidupan, dan biarkan ada pengharapan yang baru turun atas setiap kami. Ada pemulihan keluarga, keuangan, kesehatan, masa depan, ada berkat dan hal baik terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti atau biskuit atau crackers, anggur atau sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Berseru, berharap dalam Yesus. Oh, katakan ajaib Kau Tuhan, pendukung asa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Oh, seluruh hidupku
Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.